Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah. Saya akan bacakan kitab Wasiatul Mustafa, yaitu pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai tentang akhlak, budi pekerti dan akidah, yang insya Allah akan menyelamatkan umatnya dunia dan akhirat. Jadi Sayyidina Ali itu adalah sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu putranya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Thalib itu saat itu beliau adalah, kalau zaman sekarang itu gubernur Mekah, itu Sayyidina Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu orang yang paling melindungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sebelum lahir bapaknya sudah wafat, namanya Sayyidina Abdullah. Kemudian setelah itu usia 6 tahun ibunya Sayyidah Aminah meninggal dunia. Memang dipelihara oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Nah, setelah itu umur 12 tahun meninggal dunia kembali. Kemudian dirawatlah oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Baik Sayyidina Abdul Muthalib maupun Abu Thalib itu pemuka Mekah. Jadi dia pemimpin Mekah. Jadi bukan orang sembarangan. Makanya sampai Kanjeng Muhammad menjadi Nabi, Sayyidina Abu Thalib itu mendampingi Kanjeng Nabi. Jadi setiap katakanlah di musuh orang Mekah, Sayyidina Abu Thalib ini yang maju. Makanya yang namanya Abu Jahal itu sama Abu Sufyan itu paling jahat kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika saat ada Abu Thalib itu segan, tidak berani memusuhi Kanjeng Nabi. Nah, kalau Abu Lahab itu memang anaknya Sayyidina Abdul Muthalib. Jadi memang kakak beradik sama Abu Thalib. Jadi memang segan karena itu saudaranya. Kemudian itu sedikit sejarah tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dinikahkan pada putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahrah. Nah, yang sekarang menjadi para habaib, para keturunan Kanjeng Nabi itu yaitu keturunannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali sahabat, ya menantu, ya saudara sepupu, ya anak angkat. Kenapa? Karena dari usia 12 tahun dirawat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sejarahnya tentang Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sedikit tapi panjang sekali, jadi keunggulannya luar biasa. Nanti suatu saat saya sampaikan tentang keunggulannya Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ini tentang nilai akhlak. Ya Ali, inna rajula la yablu bil khalqil hasani darajah as-saimil qaimil mughadi fi sabilillah. Ya Ali, wahai Ali, ini sabda Kanjeng Nabi. Wahai Ali,
sesungguhnya seseorang itu tidak dapat mencapai derajat orang berpuasa dan jihad fisabilillah dengan kecuali dengan akhlak yang baik. Jadi amalan tertinggi itu kan adalah apa? Satu, jihad fisabilillah, artinya amalan perbuatan di luar sholat gitu ya. Itu jihad itu luar biasa. Contohnya apa? Jadi hanya bisa dicapai. Jadi derajatnya orang puasa dan derajatnya orang jihad fisabilillah, berjuang di agama Allah itu hanya dengan akhlak yang baik. Ini pakai logika masuk. Nah masuk di mana-mana, mau kaya mau miskin, kalau budi luhur, tentu orang itu akan dihormati sekian orang. Jadi orang itu dihormati sekian itu nomor satu karena akhlak. Makanya kan sesuai yang sering dibacakan dalam khutbah itu, sesungguhnya manusia itu dipandang oleh Allah tinggi rendahnya derajatnya tergantung ketakwaan. Makanya Nabi makarimat akhlak, jadi akhlak yang al-makarim, yang mulia. Kemudian ya Ali kun basyasan fa inna Allah yuhibbul basyasin wa yubghidul abu salkari yal wajhi. Hei Ali, jadilah engkau orang yang selalu bermuka manis. Ini bagian dari akhlak. Jadi manusia itu minimal harus bermuka manis. Muka manis dan yang lahir dari hati yang baik. Sebab Allah sangat mencintai orang-orang yang bermuka manis. Dan membenci orang-orang yang bermuka masam, cemberut dan angkuh. Ini misalnya angkuh. Jadi muka manis ini bagian daripada akhlak atau budi pekerti, karena cerminan dari hati. Makanya sabda kanjeng Nabi yang lain apa? Wahai sahabatku, jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada orang yang rupawan. Rupawan di sini artinya itu orang yang wajahnya menyenangkan jika dipandang. Makanya kan kriteria di Islam itu untuk memilih istri itu kan tidak cantik atau bukan. Istri yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya, sederhana. Jadi mau secantik apapun kalau nyebelin mah tetap jengkel, saya pengen undang. Itu kan itu nyata. Katanya hanya itu. Jadi karena kan orang lahirnya beda-beda. Katanya itu. Istri yang baik itu adalah istri yang soleh, adalah menyenangkan ketika dipandang. Hanya itu kriterianya. Dan itu simpel tapi nyata. Mau secantik apapun kalau nyebelin gua gitu. Itu tapi kalau dipandang senyum enak menyenangkan ke suaminya, meneduhkan hati, itu pasti akan terbangunlah kebahagiaan. Jadi istri yang soleh menyenangkan jika dipandang. Yang dibikin lagu Roma Irama itu kan hadis itu. Jadi dari Kanjeng Nabi. Kemudian satu lagi, ya Ali Rasul idadil samtu illa min dzikrillah ta'ala. Hei Ali, pangkal ibadah adalah diam kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, jadi janganlah bicara ketika tidak ada manfaatnya. Jadi rongrong ngoceh kesana kemari, yang muncul adalah fitnah. Jadi bicaralah yang ada manfaatnya. Mohon maaf seperti saya gitu. Saya itu kan kalau bicara mohon maaf yang bermanfaat. Udah ngobrol apapun yang bermanfaat. Jadi yang nggak penting-penting saya cukup diam. Makanya cenderung tidak tahu hal-hal yang kurang penting. Jadi bicara boleh, tapi yang akan mengandung manfaat. Makanya kalau saya seputar ilmu, seputar pekerjaan, seputar apa, itulah bicara yang bermanfaat. Jadi, nah ini satu lagi penutup. Ya Ali kasratun naum, tumitul alqadu wa tudhibul albaha, wa kasratul dunubi, tumitul qalba wa tursul nadama. Hei Ali, banyak tidur itu menyebabkan hati menjadi mati. Jadi kalau kebanyakan tidur, itu hati menjadi mati. Dan dapat menghilangkan cahaya muka. Itu wajahnya lembam. Kerasa sama saya, bangun agak kesiangan itu wajahnya rusak. Itu nyata. Jadi itu nyata. Hei Ali, tidur yang banyak menyebabkan hati mati dan cahaya wajah menjadi hilang. Makanya saya bukan muji bapak saya kemana pas saya pulang tidur 1:30,
juga sudah tahajud, buka puasa, sahur, sholat. Kemudian subuh ke masjid, habis dari masjid ngaji. Saya tidur, tetap tidak tidur habis subuh puasa ini. Sampai siang tidak tidur lagi. Itu nyata bapak saya sama itu tidurnya rata-rata 2,5 jam. Jadi pantas bapak saya biarpun udah usianya 85, seger dipandang enak itu bapak saya. Itu nyata. Jadi ini luar biasa orang yang kurang tidur. Kalau bapak saya benar bapak itu semuanya. Kalau zaman sekarang ya saya belum menemukan, bukan muji. Jadi artinya ini ada semuanya, akhlak baik, setiap hari menolong orang. Kemudian tidak pernah, seumur saya belum pernah bicara berboro kasar, keras juga belum pernah, lembut. Kemudian senyum, murah senyum. Kemudian ya memang hanya diam, tidak pernah bicara apa-apa yang sifatnya tidak manfaat. Kemudian itu tadi, jarang tidur, hanya beribadah, berbuat baik. Itu demikian, semoga bermanfaat, semoga saya juga bisa menuruni sifat bapak saya. Kalau mensifati kajian Nabi itu terlalu luar biasa, tapi kita berkewajiban mencontoh kajian Nabi, karena kalau tidak mencontoh kajian Nabi, kita menjadi umatnya siapa? Umatnya, ya mohon maaf, contoh memilih umatnya tokoh A gitu. Belum tentu kan kita bisa selamat, karena tokoh A itu entah Prabu Siliwangi, entah Patih Gajah Mada, entah Sultan Agung, ya belum tentu dia masuk surga. Kita ikutin, nah, belum tentu kan. Tapi kalau kita kajian Nabi dijamin mutlak, tidak mungkin salah. Jadi bukan karena dogma. Jadi secara logika juga emang apapun yang dilakukan kajian Nabi itu tidak ada sedikit pun yang bertolak belakang sama kebenaran dan kebaikan. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.